Potensi market di luar negeri dan Mm-mm. bayarannya kayaknya perlu dieksplor. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Sanang bana kali kini kau dun sana. Walaupun di luar tu hujan yo bana labek dun sana tapi kita nio mencerahkan hari-hari dun sana. Tanya dun sana. Sana mana dun sana podcast sampai mau tako menemani dun sana kasadonyo basamo ambo Oscar yang menemani aktivitas dun sana kasadonyo. Selama 60 menit kamu ko dun sana. Dan dun sana di siang kali kini ko kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang mah Eko sebenarnya ala lumrah, ala cok kadang-kadang aku soal digital marketing. Tapi kan awak kan tahu digital marketing itu kan soal berjualan di media sosial, berjualan di sosmed. Belum itu sih kan tahu ya. Kini awak tanya-tanya digital marketing sih itu apa sih isinya gitu Apa sih tentang digital marketing tuh? Kita bakal bersobok langsung sama seorang praktisi digital marketing. Perkenalkan ini dia Muhammad Irfan Mursyidin atau biasa disapa Abang MN. Iya, Super MN. Oi, Super MN. Itu Super MN tuh Bang maksudnya tuh Bang MN? dari itu dulu apa namanya ID Facebook. Oh, ID Facebook. ID Facebook. Oh, ada lo PT Cinta Selamanya. Iya ada Bang. Ada. Oke, jadi bagaimana Bang ini Bang? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. walaupun agak labek duluan apa Bang? Walaupun agak labek hujan. Iya, walaupun Tadi agak sih labek. masih gerimis-gerimis. Oh, masih gerimis-gerimis Iya, ya. iya. Tiba Bang tadi labek hujan apa? Iya, berarti pas. Berarti pas. Berarti pas. Alhamdulillah. Jadi Bang Emenko yang seperti Oke Chan tadi di sana Bang Emenko nyo seorang praktisi digital marketing. Jadi bisa tanya-tanya kok. Sebenarnya digital marketing kok apa sebenarnya kok Bang? Orang mau tahunya kan berdagang di media sosial Yeah. gitu kan ya. Mode-mode Shopee, Tokopedia, apa segala macam itu kan Bang. Yeah. Tapi digital marketing kok secara luasnya tuh tuh Bang. Kalau sabananya kan balik ke bahasa lah. Balik ke bahasa itu kan marketing. Artinya kan iya. memasarkan atau betul. mengenalkan sesuatu. Kalau kece orang Minang, kalau pepatah lamu kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Sebenarnya di digital marketing, yo bisa menjual apapun sebenarnya, termasuk diri awak sedang. Ya. Jasa ya. Diri, Ya. bukan diri ya. Bukan diri dalam arti sebenarnya. Iya, jasa ya. Ya, dalam jasa. Jadi misalnya skill yang awak punya atau keterampilan yang awak punya gitu, atau apapun yang awak punya itu bisa gitu kan. Tidak hanya produk. Kalau orang kan selama aku tahu kan jual sesuatu atau produk melalui Shopee lah atau Instagram lah, tapi banyak lah di luar itu tuh tentang digital marketing tuh banyak gitu. Salah satu contohnya yang mungkin sakete orang udah gitu kan soal digital marketing itu apa tuh Bang? Kalau kini, iya. kalau kini yang lagi tren misalnya yang sedang naik daun itu misalnya menjual kayak apa namanya? Ada namanya tuh kini e-book. Atau buku ya, digital. jadi produk digital. Kalau oke. kini tuh orang Oke, banyak oke. menjual produk digital namanya kayak orang misalnya membuat buku mewarnai anak di Canva, hanya buat tapi e-book saya gitu, digital saya gitu. Beko orang yang membeli saya yang memprint surang gitu. Itu banyak dijual kini. Itu salah satunya yang banyak dijual kini. Dan itu penghasilan orang-orang yang jual itu bahkan sampai 2 digit. Sampai 2 digit Bang? Iya, ada yang 22 juta sebulan gitu. Itu jual-jual kayak gitu saya. Dan itu yang Bali banyak, peminatnya banyak ya. Jadi beko nyoba modal dari Canva saya gitu kan. Buku mewarnai anak atau bisa buku kayak Iko hewan yang awalnya K gitu. Kambing gitu kan. Nyoba kayak gitu sampai A sampai Z gitu. Itu beko jual digitalnya saya gitu. Itu bahkan penghasilannya ada yang sampai 2 digit atau buku mewarnai kayak gitu-gitu. Jadi kalau kini tuh enggak cuman orang jual produk fisik, tapi produk digital betul. pun lah banyak. Iya. Termasuk skill gitu. Skill bahkan kalau kini tuh sampai ke luar negeri lah. Iya, betul. Nah, gitu. Berarti skill pun itu ada sampai ke luar negeri loh. Berarti bayaran itu enggak lo rupiah ya Bang ya? Tidak, lo rupiah lah. Oke. Ada yang dibayarnya kalau misalnya di Mantap. platform luar tuh bayarannya tuh lah dolar kan. Iya, Bahkan betul, ada yang betul, dibayar per jam dengan skill-skill tertentu kan. Ada skill yang dibayarnya sampai per jam. Iya. Kalau per jam $20 ya $20 baru tuh.
sekitar kini $1 tuh 16.000. 320.000. Yo, 320.000 lah. 20.000 sejam. Iya. Banyak betul. Lumayan kalau tekun nih. Lumayan kalau tekun nih. Gitu. Iya. Tapi nak Bang, menjadi seorang digital marketing tuh kan tentulah ada ibaratnya personal brand itu nak Bang Iya. Itu kan para lu tuh Bang. Nah, membangun itu tuh Bang. Apakah harus memang mencari ciri khas sama dia orang-orang konten kreator muda itu perlu enggak sih? Ya, itu kesalahan orang banyak salah menganggap personal brand tuh sesuatu yang wak buek gitu kan. Wak buek gayanya style misalnya Modeko lah, terus harus wak buek tagline-nya. Beko kalau misalnya wak mereview, harus ucapkan iko untuk tagline. Aduh, ya Allah, iya. Nah, itu persepsi betul. yang banyak banget salah dipahami orang tentang personal brand. Padahal sebenarnya personal brand tuh yang aslinya itu adalah documenting. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu documenting. Jadi wak mendokumentasikan kegiatan wak sehari-hari sebenarnya. Dan dari situ tuh, dari kegiatan wak sehari-hari itu, apa value yang bisa di-share, apa value yang bisa wak give ke orang gitu intinya. Misalnya aku sebagai misalnya Oscar sebagai penyiar misalnya kan. Ya Oscar dokumentasikan kegiatan sehari-hari, misalnya Hariko, Sobo sama narasumber Iko. Ada 3 pelajaran yang bisa didapat dari orang Iko. Tapi dokumentasi kegiatan sehari. Enggak perlu dibuat-buat, enggak perlu ada tagline lama. Iya, yang ibaratnya yang terlalu panjang jadinya kayak yang kalau dibuat-buat tuh misalnya awak Sobo jurang aslinya nya kayak gitu. Itu dibuat-buat tuh. Dibuat tuh. Ya personal brand tuh enggak perlu dibuat-buat. Jadi awak cukup jadi diri awak surang saya gitu. Ya kalau ngeceknya apa biasanya ngecek mode itu saya gitu. Gitu. 3 awak mencari titik atau mencari nilai atau value yang bisa awak share dari kegiatan awak tuh. Itu sih intinya. Betul. Intinya sadolah itulah ada di diri awak, tinggal bawa membungkusnya. Itu intinya. Bukan membuat dari yang enggak ada jadi ada. Nya enggak ada dalam diri awak ada tuh buat jadi ada. Itu di baksoan jadi nak Bang Itu yang pencitraan namanya. Iya betul. Jadi kalau personal brand awak cuma membungkus ulang apa yang ada dalam diri awak. Betul. Itu sih yang dipakai lah, itu yang di-share tarik-tarik gitu. Itu yang dibuat jadian konten. Iya gitu. betul. Dan itu pun Beko secara tidak langsung nak Bang menjadi personal brand wak surang jadi kan dari kesana dia itu kan. Enggak perlu cari ciri khas karena setiap awak lah punya keunikan masing-masing. Gitu. Itunya. Iya. Betul sih ya. Kadang nak awak mencari konten-konten kreator kan apalagi yang masih baru-baru ya gitu kan. Itu tagline-nya panjang-panjang tuh. Yo, abis lo waktu 1 menit untuk tagline doang gitu kan ya. Kadang tagline-nya mirip semua influencer lah kadang. Iya, kadang gitu kan. Nah, kayak malah ini sorry mohon maaf kata ya gitu Jujur Iko udah di pendengar mau kata ya. Rada cringe udah enggak Bang? Iya, rada cringe udah enggak Bang, sumpah. Kayaknya kayak gitulah gitu. Iya, kayaknya Iko lah gitu. Atau misalnya Sobo junya nak kayaknya ini sehari-harinya udah kayak gitulah gitu. Jadi enggak perlu dibuat-buat. Jadi misalnya bawa sehari-hari kayak gitu ya. Tinggal bawa membungkus nilai-nilai tadi yang bisa awak share ke orang gitu. Itu kan soal membungkusnya kok Bang. Nah, cara membungkusnya itu cara mengeksekusinya itulah. Mengeksekusi itu caranya gitu. Dimulai itu dari kalau pribadi ya, kalau dari Abang pribadi itu mulai itu dari nulis. Jadi ditulis dulu misalnya punya kegiatan apa kok sehari-hari? Pergi ke Rajo, ke kantor. Dari yang eksplorasi kegiatan aku, ini nilai-nilai yang bisa aku sampaikan. Misalnya dari ke Rajo di kantor tuh, ada nilai misalnya cara membangun tim, cara mentoring tim gitu, memaksimalkan kinerja tim. Itu kan ada nilai-nilai yang bisa aku share kurang. Betul. Nilai yang aku share tuh, itu yang aku share. Misalnya kayak misalnya buat aja konten hari ke sebaleh konten gitu kan. Kayak gini Abang pribadi di TikTok lagi buat challenge 365 hari konten di TikTok. Jadi setiap hari konten, jadi setiap hari posting. Jadi hari kesekian konten di TikTok gitu kan. Hariko lagi di TVRI sharing tentang digital marketing bla bla gitu kan. Gitu. Jadi misalnya Hariko Kerajo misalnya Hariko habis ke Kerajo di kantor. Lagi ada kasus kayak Iko di kantor gitu kan. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang punya case kayak Iko, kalau di aku misalnya atau di saya gitu, cara nyelesain ini kayak gini, di share kayak gitu. Jadi dibagikan aja gitu. Seiring berjalannya waktu, ini akan terbentuk beko polanya gitu. Akan terbentuk konten itu seperti apa gitu. Tapi kalau dipikir dari gini, caranya ya gitu kan. Kayaknya harus kayak gitu. Kayaknya harus ditambahin musik lah. Kayak editingnya harus mode Iko gitu kan. Nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Nggak akan jadi gitu ya. Berarti ibaratnya ke siapapun Bang, ke semua kalangan ya. Ibaratnya sepengangguran apapun Anda. Itu kadang bisa lo dijadiin konten Bang? Bisa. Bisa.
Intinya kan yang share di konten tuh sebenarnya dan sadolah orang man share di konten tuh sebenarnya kan isi pikirannya sebenarnya. Apa yang takkan narinya, apa yang terpikirnya, takkan joget-jogetnya joget-joget gitu kan. Takkan nge-share sesuatunya nge-share sesuatu. Iya, ibaratnya ada tuh konten orang gitu kan, tidak ngapa-ngapain selama 2 jam. Tapi kan, iya. tapi kan yang nonton kan. Kayak gitulah contohnya. Iya. Jadi betul. apapun yang dibagikan di sosmed, itu tuh pasti ada penontonnya, pasti ada peminatnya, dan pasti ada nilainya. Entah nilainya sebagai hiburan atau pelajaran bagi orang lain gitu kan. Tapi tetap ada gitu. Intinya di-share aja dan tidak usah dipikir kontennya rancak atau buruk gitu. Iya betul. Karena kalau misalnya awak nih mulai konten pertama itu pasti buruk. Ya. Itu expert apapun ini kini samantap apapun ya kini sebagai apapun ya. Konten pertamanya pasti buruk. Itu sudah hukum alam bentuk doang. Bahkan Panji pun Panji Pragiwaksono kan. Panji Pragiwaksono ngecek gitu. Konten pertama tuh pasti jelek. Konten pertama tuh pasti buruk. Ya bukan berarti hancur atau gimana ya, cuman jelek aja. Cuman mungkin secara visual. Ya betul. Gitu kan. Misalnya mungkin alun ado lighting gitu kan. Mungkin alun ado mic gitu kan. Biasa. Itu hal lumrah lah ya, kita sebut seperti itu. Tapi Bang, itu kan termasuk merupakan salah satu tata cara dari sebuah digital marketing Bang. Tapi dari penerapan personal branding tadi itu bisa nggak sih diterapkan ke sebuah UMKM gitu? Bisa. Contohnya coba cara itu. Misalnya awak nih ngebungkui, misalnya ada brand, misalnya kayak lah jualan donat dinosaurus misalnya. Donat dinosaurus kok dicarian dulu. Apa sih yang unik dari donat dinosaurus? Oh bentuknya gitu kan. Cie kok donat dinosaurus yang ada di Padangnya. Itu yang dijual terus-terusan. Itu yang keunikan tuh yang dijual. Kok di keunikan dari desainnya pertama. Kemudian diminta testimoni dari rasonya. Intinya kalau di digital marketing harus konsisten. Betul. Setelah dimulai konten, yang kedepannya harus konsisten lah. Harus kalau lah mulai konten sekali, ya harus konten terus menerus. Dan konsisten tuh ndak harus tiap hari. Itu yang salah dimaknai orang. Konsisten tuh ndak harus tiap hari. Kalau misalnya konten sekali seminggu, konten sekali seminggu. Konsisten konten sekali seminggu. Kalau misalnya konten sekali sebulan, bisanya konten sekali sebulan gitu. 2 kali seminggu, 2 kali seminggu. Jadi konsisten tuh jadwalnya tetap selalu di hari yang sama, selalu di waktu yang sama. Betul. Itu yang konsisten. Jadi konsisten tuh jangan dimaknai setiap hari konten setiap jam gitu. Stres gitu. Halo gitu. Sakit kepala dan aduh. Halo gitu. Tapi Bang mengejan soal UMKM kan digital marketing kan penting ya, sebenarnya penting mana ya semua UMKM. Nah, tapi jujur ya Bang, awak bukannya mendisklaimer ini bahwa semua UMKM menerapkan hal yang sama juga ya, tapi yang awak cari gitu kan di sekitar awak gitu. UMKM ku mau maaf kata Bang, ini hanya memanfaatkan momennya saya. Momen digital marketing saya. Tapi digital marketing kan diterapkan ada. Hanya sebuah momennya saya ya. Nah, iya Bang. Momen-momen digital marketing itu saya digital marketingnya tidak diterapkan ke UMKM gitu. Balik lah ya Oscar. Sebenarnya lebih karena kawan-kawan atau ibu-ibu apa-apa yang di UMKM kok keterbatasan lo sebenarnya, keterbatasan di umur sih. Betul. Susah lo untuk belajar hal baru kan, apalagi digital marketing kok. Ya kalau nyo paham basic marketing bisa jadi inyo akan lebih gampang. Tapi kalau misalnya ndak lo paham basic marketing, tambah lo nyo harus belajar teknologi baru. Betul. Sesuatu yang awam bagi nyo gitu kan. Tombol entah di mana. Email saya pasti insya Allah lupa. Email saya sama password itu pasti lupa. Jangan kan itu password HP saya mungkin lupa. Jadi kalau misalnya abang ngasih pelatihan UMKM tuh biasanya pertanyaan yang selalu ditanyakan ke peserta adalah Bapak Ibu siapa di siko yang lupa password email lah. Insya Allah pasti lupa password email. Rata-rata. Bang, Eko ada apa sebelum mau lanjut Bang? Tadi kata potong saya Bang. Eko ada visual kok Bang. Aktivitas dari Bang Emen kah? Bang Super Emen kok. Tapi Eko ada visualnya Bang. Sama-sama cek lah Bang. Siap. Aku nyo di sana visual menarik di sana. Kalau kalian kerja di dunia digital marketing atau sosial media spesialis, ada satu tools yang bisa kalian kuasain dan bakal ningkatin value kalian di mata para bos. Ketemu lagi dengan aku Emen. Kali ini kita akan bahas 2 kemampuan yang berbeda antara 2 orang, yaitu spesialis dan generalis dalam dunia digital marketing. Yang pertama yaitu menguasai fundamental marketingnya dulu. Kenapa teman-teman? Karena dunia digital marketing atau sosial media spesialis itu kegiatan yang merupakan bagian dari marketing sebuah perusahaan. Gue membahas tentang jam posting di sosial media. Organic content itu adalah konten yang teman-teman bikin, teman-teman kemudian posting di sosial media dan
teman-teman biarkan itu menyebar dan dapat penonton secara alami gitu, tanpa kita bayar sepeser pun ke platform. Nah, lawannya itu ada namanya paid content. Nah, paid content itu teman-teman bisa lihat kalau mana kita bikin konten kemudian kita bayar ke platform untuk mendapatkan audiens. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, itu di sana beberapa aktivitas tadi Bang Super MN kah? Bang Super MN saya sebut bahas Bang ya. MN aja lah. MN sih lah nak, Bang MN sih lah nak ya. Super. Ada dulu kawin gitu. Kok S keluar. Iya, S lah keluar. Jadi dari aktivitas Abang itu kan memang ada seminar-seminar gitu kan. Itu pun memang pure hanya sekedar digital marketing, ada praktisi-praktisi lain tuh Bang, cara-cara lain gitu. Biasanya nyerempet ke masalah bisnis sih, bisnis development ya? Kayak misalnya ada namanya bisnis model canvas. Bisnis model canvas tuh awak ngisi satu form. Jadi kalau misalnya Oscar nih buat usaha gitu kan. Ya, betul. Kalau nih buat usaha diisi bisnis model canvasnya dulu supaya apa yang nih dibuat kok lebih jale arahnya. Di bisnis model canvas ada misalnya siapa customernya, Ya, dari mana sumber pendapatan, apa sih pengeluaran itu ada 9 bagian kalau nggak salah. Itu biasanya lebih ke bisnisnya. Oke. Kalau digital marketingnya, bekol paling kalau pelatihan lain tuh ada yang lebih spesifik kayak SEO, ada search engine, bawa memaksimalkan Google gitu-gitu. Iya. Lebih ke situ sih. Oke. Nah, tadi ada UMKM juga tadi. Ya. Ada. Bang tanya tadi apa maksudnya tadi? Insya Allah lupa. Satu aduh. Pak, ambo telepon anak ambo dulu ya. Tanya Bang, aduh ya Allah Bang. Itu Bang yang ambo telepon tanya anak ambo dulu ya gitu. Itu general mana Bang? Serius, awak seumur ikut seminar-seminar UMKM yang berbau digital marketing selalu pasti ada kata-kata itu. Ambo tanya anak ambo dulu ya gitu. Selalu itu. Ibu ala baik Shopee. Alah, tapi kok anak membuat tahu maksudnya. Iya, tapi Bang, itu kan ibaratnya kalau misalkan Shopee, Tokopedia, e-commerce itu kan ibaratnya kalau menurut awak itu sudah lanjut itu. Sudah lanjut memang. Sudah lanjut memang. Ya. Kalau menurut awak itu digital marketing paling basic itu sosial media. Yang sedang dikerjain ibu-ibu itu pasti. Memang yang bisa dikerajuan sedolah orang tuh memang bagian sosmed. Betul benar. Betul. Penekanan biasanya kalau Bang lagi di pelatihan digital marketing tuh ibu-ibu yang apa-apa yang bu tuh penekanannya adalah memang untuk UMKM tuh yang paling bisa dilakukan dari sedolah digital marketing itu kan banyak. Betul. Hanya sosial media marketing. Iya, betul. Karena itu yang paling mungkin sedolahnya, karena ibu-ibu kok walaupun main sosmed taruhlah cuma Facebook, tapi mereka lah main sosmed kan. Dan itu bisa dimaksimalkan gitu. Dan kalau kini lebih ke itu sih. Lebih suka menekankan kini kok apa-apa dan ibu-ibu kok untuk main TikTok. Karena TikTok tuh lebih ramah untuk UMKM. Lebih ramahnya dalam artian TikTok tuh ndak ada pilih kasih antara misalnya kamera iPhone misalnya ndak ada gitu kan. Ya bebas kameranya HP Android Android sejutaan pun bisa gitu. Live tuh tidak harus tampak muka, ndak harus rancak gitu kan. Jadi good looking tuh ndak harus beda sama Instagram yang ya mungkin penampilan harus diupload. Kalau di TikTok ndak ada ya Bang. Ndak. Orang yang pernah ada orang yang jual itu lebah madu. Tapi live di paraknya. Awak pernah lihat di kebun madunya lah. Betul. Dan ini cuman malevan kebun madunya, kebun lebahnya tuh. jadi pemirsa ini dia madunya, ini dia madunya. Ini yang 1 liter di keranjang 2 ya, Ibu. Nah, kalau yang setengah liter nih ada di keranjang 1. Tapi Bang penasaran, cara pemasaran atau di marketing seperti itu tuh efektif enggak sih? Efektif. Kalau di TikTok efektif. Di TikTok itu pengguna TikTok tuh 1,5 kali lebih belanja dibandingkan pengguna sosmed lain. Karena TikTok tuh dibentuk sama perusahaannya sebagai ekosistem yang orang tuh supaya namanya impulsive buying. Jadi Oscar nih scroll ndak do nih belanja udah mantap lu mah tuh lah check out saya. Tiba-tiba orang lah check out saya. Segitu ya. Jadi ekosistemnya TikTok tuh dibuat tuh supaya orang ndak sadarnya ndak ingin belanja gitu.
Pokoknya orang ingin belanja sih di TikTok tuh gitu. Iya. Apalagi voucher banyak, bonus banyak Iya, gitu kan. betul. Habis belanja wah adalah bonus dia gitu Iya, kan. betul. Nah, itu. Iya, Jadi iya, TikTok iya. tuh dibentuk kayak gitu. Makanya TikTok tuh lama banget untuk jualan. Iya. Untuk art selling lama banget. Iya. Dan di TikTok tuh kalau bisa dicari orang-orang live tuh kan sebenarnya mirip sama orang-orang yang di pasar. Di pasar orang, masalah dia, apalah dia, itu kan. Kan mirip. Iya. Kan di situ ada namanya call to action kan, CTA. CTA-nya di live kan ada tuh. Ya kakak masuk kakak silakan tanya kan sama gitu. di pasar kan kayak gitu kan. Iya, Masuklah iya, dia iya, singgah iya, lalu. iya. Sama kan? Iya sama. Kalau di Sama. Cina, iya nak bang. Iya. Nah, itu kan call to action tuh. Iya, iya betul. Kakak masuklah kakak silakan tanya-tanya aja. Kalau tanya-tanya silakan. Apa tuh Un? Masuklah Iya. dulu Un. Apa Cuman cari bakso deh? kan Iya. beda. Iya betul. Masuklah nih, tanyalah nih. Kalau di TikTok kan, kakak masuk kakak. Nanti mau di-spillin yang etalase berapa kan? Iya. Cuman beda bakso kan? Oh iya nah. Awak mungkin karena Alun pernah main TikTok mungkin ya. Awak nggak begitu fokus main TikTok soalnya kan ada di platform lain awak soalnya kan. Jadi awak fokus main TikTok, awak baru tahu ada call to action itu. Jadi TikTok kayak gitu. Oh. Jadi orang kalau live di situ kayak gitu. Terus live-nya ada yang macam-macam orang di pasar lah. Ada yang uni-uni yang mungkin lembur gitu ya. Masuklah Iya. di singgah lalu. Ada yang masuklah deh walilah. Di TikTok kan ada kayak gitu. Semua gitu. ada ya. TikTok tuh gimana kayak memindahan pasar ke dalam sebuah platform digital. Iya, betul. Jadi betul sih. kalau orang ngecehan pasar langgang gini, orang langgang belanja enggak, orang pindah belanja gitu. Iya. Nah, orang pindah belanja sebenarnya. Jadi orang pindah belanja dari yang offline ke online gitu. Jadi TikToknya bisa dapetan rasa yang sama kayak uni-uni yang kayak Giko gitu Iya, kan. iya. Ada. Iya, Yang betul, uni-uni yang betul, lembutnya ada. Uni-uni yang masalah deh balik. Body shaming lo bang. Iya, padahal dulu nak orang mengecehan, TikTok kok membunuh UMKM lah, apa segala macam lah, itu kan banyak tuh kata-katanya dulu tuh TikTok. Tapi malah TikTok kok malah mendukung malah jatuhnya ya bang ya? Mendukung karena ini ndak pilih jualannya mahal, jualannya murah gitu. Semua dapat traffic. Semua dapat pengunjung gitu. Semua dapat pembeli gitu. Oh, berarti lah itu memang disarankan. Ya, kalau sekarang dicari di TikTok, orang jual basreng ada. Iya. Orang jual keripik ada. Orang jual kerupuk jaring ada. Kerupuk jaring mentah ada orang jual di TikTok. Live ada. Oh, gitu. Terakhir kan yang ada viral itu orang jual itu serundeng. Kakak jual serundeng yang Awak tahu tuh. Yang masukan saya tarik. Iya. Live TikTok. Iya. Bahkan yang baru kan orang jual kain kafan di TikTok. Iya. Dia sempat jadi kacau juga kapan. Dan laku. Iya, dan laku. Ada ya, Mbak. Aduh, target pasarnya tuh selalu berarti ya, Bang. ada target pasar. Semua produk ada target pasar ya. Iya, betul. Iya. Oh, jadi memang digital marketing kok kalau nih mau mulai gitu di performa itu memang di media sosial TikTok saya dulu. Kalau UMKM sebaiknya ancak ke TikTok. Ke TikTok saya dulu. Ancak ke TikTok. Jadi lebih support lah TikTok. Membangunnya enggak susah. Karena di TikTok tuh awak bergantung lo follower tuh. Iya. Awak udah bergantung follower. Iya, betul tuh. Kalau itu tahu tuh. Awak bisa dapat traffic, wah follower Tasya akun baru. Iya. Oh, iya itu. Asalkan pandai mengecek sih lah gitu. Iya, pandai ngecek. Pandai berkomunikasi. Itu berani. Berani. Nah, ya berani, betul. Berani ngecek, berani tampil, gas aja lah gitu. Oke. Tapi sejauh kok Bang, Abang mungkin kan sudah banyak buka seminar UMKM kan apalagi kan. Itu apa sih kekurangannya selain lupa password tadi itu ke para UMKM kok? Kesalahan paling fatal itu adalah itu jual produk untuk saudara orang. Oh. Iya, itu paling acok sih. Jual produk untuk saudara. Ibu jualnya untuk usia segala umur bisa Pak, gitu. Segala usia bisa. Nggak ada produk di dunia yang bisa dijual ke saudara orang. Betul. Kain kafan bisa sebelah semua, bisa sebelah jenis kelamin. Iya. Tidak bisa semua agama. Betul. Ya. Jadi tidak ada produk yang bisa dijual ke seluruh orang. Tidak. Awal yang paling ngacok tuh itu UMKM rendang bang. Kau ada nggak itu? Ibu rendang ibu kasih kayak ibu apa? Semua kalangan bisa Pak. Semua kalangan bisa Pak. Tidak gitu dong Bu. Iya semua kalangan bisa. Kesalahan paling banyak tuh. Iya. Jadi tidak tahu menjual produknya kepada siapa. Seharusnya seperti apa? Seharusnya ditentukan kita tuh jual produk tuh untuk sia. Oke. Jadi dan spesifik. Misalnya, wah jual rendang premium. Betul. Tidak mungkin untuk saudara orang tuh. Tidak mungkin orang kalangan menengah bawah paling. Jadi harus spesifik. Misalnya rendang premium
untuk kalangan menengah ke atas dengan penghasilan sekian. Sehingga dari definisi tadi tuh tahu orang kalangan menengah ke atas kok kebiasaannya. Kira-kira konten kalau baik konten yang dibahas yo gitu kan. Baik konten flexing tuh mempan tuh orang menengah ke atas doang. Iyalah, mempan ya. Buktinya lebih banyak kan? Iya. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya jual hijab jualnya kah? Perempuan kan, betul. cewek misalnya. Atau jual hijab premium cewek yang mungkin kerja di ASN misalnya. Atau misalnya jual susu bayi keba. Nggak kebayi ya. Itu banyak ibu salah tuh. Iya, jual susu bayi ke siapa ibu? Bayi. Iya. Jadi nggak mungkin jual susu bayi pasti jualnya ke ibu-ibu yang punya bayi. Iya. Nah itu contohnya spesifik. Kadang awak susu bayi itu boleh minum mah. Itu spill situ kan. Itu contoh. Itu contohnya ya. Jadi gitu. jual produk tuh nggak bisa ke seluruh orang. Sama kayak ide itu nggak bisa nyenangan seluruh orang. Jual produk kan nggak bisa untuk seluruh orang. Iya betul. Kadang ironi itu aneh bang. Ada ironinya tuh. Ibu rendang saya jual gitu kan, contohnya gitu kan. Awak ke semua kalangan gitu kan. Berharga bu 100.000 250 gram. Mahal ya bu. Iya bahan-bahannya premium gitu kan. Mahasiswa nggak masuk kan? Iya mahasiswa masuk bu. Iya kan. Ya bang acung udah itu ironi itu bang. Nah itu jadi menentukan target pasar itu yang penting banget dulu. Jadi sebelum masuk, tidak cuma masuk ke digital marketing, marketing itu memang harus perlu ditentukan target pasarnya sih ya, produknya gitu. Saya kayak kue dinosaurus lah misalnya kan dijual untuk Asia gitu kan. Nah dari dijual untuk Asia tuh bisa ditentukan harganya. Kalau misalnya wak jual premium, nggak boleh jual murah tuh. Karena dihargai murahan jadinya. Betul. Tapi kalau untuk jual kalangan menengah ke bawah, nggak bisa harga yang terlalu tinggi. Itu dia, betul. Itunya. Jadi segalanya dari target pasarku menentukan kamu menentukan harga, menentukan cara packaging, menentukan kontennya seperti apa. Ndak selamat ya awak, saya ya kan. Ikut ndak BBM produk selamat ya awak, saya gitu kan. Iya. Tapi bang, kalau UMKM lah, awak ambil contoh yang paling lumrah mana? Soalnya kan UMKM kan. UMKM kok perlu nggak sih ikuti tren gitu? Sebenarnya untuk lebih capeknya perlu ikuti tren, misalnya apa yang lagi viral gitu kan. Untuk misalnya supaya capek mendongkrak akunnya lah, supaya capek banyak dapat view perlu. Tapi tidak selalu. Jadi jangan keasikan lo di situ itu, jangan habis lo kartu di situ. Yang lagi tren tetap perlu konten original. Makanya kenapa Bang lebih menekankan ke TikTok tuh untuk UMKM, karena konten original tuh enggak harus konten yang edit estetik, ada transisi gitu. Kayak cuman buka TikTok, buka kamera mukonya gitu kan. Cerituan saya hari ini kita produksi rendang ya ibu. Ini kita lagi ke pasar beli bahan-bahan premiumnya. Itu calian ladonya ponyo. Lah sekedar kayak gitu saya. Di TikTok tuh enggak kini tuh terutama 2025 ya. 2025 tuh TikTok lagi sedang mendorong konten-konten yang sifatnya tuh namanya less effort. Jadi effortnya itu sekete, jadi nggak perlu edit terlalu banyak. Ya udah sih buka kamera muko, cerituan apa yang nggak pengen cerituan. Konten kayak gitu di TikTok lagi di push 2025 kok. Jadi lebih gampang membantu UMKM juga. Jadi UMKM sekedarnya live itu makanya di dapur gitu. Ada namanya Pak Emen. Tunggu dulu bang, aku panjang kok kalau pakai Pak Emen kok. Ya padahal di Surang Pak Emen kan udah. Ada nama Pak Emen. Tapi Biko bahas bang. Siap. Biko di spill ya. Iya, kok ada pesan-pesan yang lewat dulu bang. Wajib sejalan dulu bang, Emen. Oke. Jadi di sana kasadonyo jangan kamu dulu di sana sudah usai jeda Biko kita bakal baca cerita tentang Pak Emen. Jadi tetap di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Balik ulit dan sana menonton podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampaknya Dun sana. Dan Dun sana bisa menonton podcast sampai mau tako di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat secara live streaming. Itu ada di TikTok, ada di YouTube, di Instagram, dan ada pula di Facebook Dun sana. Nah Dun sana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal Dun sana downloadnya melalui App Store dan Play Store di handphone Dun sana kasadonyo. Nah kita balik bersama Bang Emen. Akan membahas Pak Emen tadi. Jadi yang tergantung tadi. Jadi Pak Emen dulu. Jadi ada namanya Pak Emen. Jadi Pak Emen kok dia aktif di TikTok. Jadi kerajonyo menjual samba.
Oh, Jadi di menjual Samba. samba, tapi menjual sambanya di Jojo gitu kan. Kalau kayak orang-orang dulu kan jual HP, jual apa. Iya Di iya Jojo iya. pakai baki kan. Iya iya iya. Pak Emen tuh jual samba di Jojo kayak gitu di Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi kalau Oke. jadi kalau misalnya lagi jualan, kalau siang tuh live kadang-kadang sambil menjojo sambanya. Atau lagi istirahat, ya. Jadi sambil jualan. Kadang-kadang kontenan dirinya gitu kan. Atau kalau malam live sedang membuat samba, sambil yang lado atau sambil membuat sambanya gitu. Nah, itu Pak Emen dan ini lah umur. Lah umurnya mungkin sekitar 60 tahun lah. 60 tahun? Lagae. Wih, lagae. Lagae. Jadi makanya di TikTok tuh sedolah orang berpotensi dapat penonton gitu. Sedolah enggak peduli usia, enggak peduli bentuknya seperti apa, fisiknya seperti apa, bisa dapat penonton. Makanya lebih ramah untuk UMKM TikTok tuh. Iya, Yang penting mau aja mencoba gitu. ya saya mencubur. Iya. Nggak ada alasan, nggak ada waktu kami, udah apa Iya. tuh lah keburu panen. Sedang gitu. menggoreng tuh. Iya. Sedang Sedang menggoreng tuh, live. antara ibu-ibu sedang live tuh kan, sedang live ngeluh kan, sedang mengeluh. Live fans itu bu, Ramiyo nonton ke rumah. Ya karena memang media sosial tuh subhana mempermudah dari segala aspek pun mempermudah, dan itu pun tidak ada alasan membuang-buang waktu pun tidak ada lagi kalau misalkan pengen untuk mencari keuntungan. Iya. Sangat Gitu, batu. sangat betul. Oke. Nah, tadi kan bahas-bahas soal digital marketing kan tadi kan cukup panjang. Awak bahas bagaimana lah gitu. Nah, menjadi seorang digital marketing, praktisi digital marketing, itu berapa lama tuh, Bang? Dari sekitar tahun 2000, mulai Bana tuh tahun 2009 sih mulai ngulik. Itu dari SEO awalnya. Search Engine Optimization, karena blogger kan. Iya. Jadi mulainya dari ngeblog, ngulik tentang SEO, habis itu yo tarik ada sosmed, muncul waktu itu keluar Twitter, keluar Instagram, yo ngikutin perkembangan tarik. Dan baru dari situ sadar bahwa Iko kok ada sumber pitihnya tuh. Iko kok bisa dijadiin skill Iko kok bisa dijadiin pendapatan gitu. Nah, dari situlah akhirnya ngulik surang gitu. Kalau kini lah banyak tutorial, lah banyak kelas-kelas. Lah banyak bootcamp gitu. Dulu udah ada doh. Dulu ada bootcamp loh. Dulu pelajari surang, coba surang, upload surang. Kami jadi tahu surang kami. Error sama apanya tuh banyak tuh mah. Iya, trial apa tuh banyak tuh kami kesalahan tuh. Jadi itu dari 2009. Tapi 2009 dulu zaman-zamannya dulu Kaskus dulu. Dulu Raminya blog kan. Oh iya blog, betul. Kan dulu Raminya Raditya Dika tuh dari ngeblog inya buat buku. Nah, di situ tuh trennya setelah orang jadi blogger kan. Berharap jadi Raditya Dika. Kan di situ tuh awalnya. Habis itu muncul Kaskus, muncul Twitter kan. Tapi Twitter kan agak lambat masuknya tuh ke Padang. Beda agak 2 tahun lah sama Jakarta. Habis Instagram Rami di Siko habis sekitar 3 tahunan, habis itu keluar Instagram kan. Keluar Instagram. Habis itu ya hampir enggak dolai itu. Sempat ada pet sebentar tapi kan enggak lama do gitu kan. Iya, pet itu Instagram yang agak lama dominasinya kan. Habis itu baru muncul TikTok lagi nih kan. Iya, betul. Tapi sejauhku yang Bang Celek itu, yang Bang Raswan sebagai praktisi digital marketing itu, Bang rasanya perbedaan antara dulu juga sekarang tuh, Bang. Apa sih yang membuat perbedaan paling signifikan tuh apa tuh? Yang signifikan bedanya sebenarnya enggak ada yang terlalu jauh sih sebenarnya. Karena prinsipnya pada dasarnya, balik ke prinsip marketing kan. Pada digital marketing kan marketing sebenarnya, marketing di platform digital. Ya marketing itu intinya adalah awak mengenalkan, kalau misalnya awak ingin menjual diri awak secara personal, awak bagi tahu ke orang di dunia kok bahwa awak ada gitu, dan kok skill yang awak punya kan itu intinya. Dan kalau awak punya produk, awak bagi tahu ke orang awak punya produk kok dan ikut cocok untuk kalian lah si audiensnya gitu. Dan kan intinya itu. Sebenarnya enggak terlalu jauh beda. Yang selalu berganti-ganti itu dari dulu tuh cuman platform sebenarnya. Platform. Cuman tipikal orang yang ada di platform tuh memang agak beda gitu. Kalau di Twitter memang orang-orangnya lebih kritis, critical thinkingnya lebih jalan. Karena lebih banyak membaca tak biasa dengan teks gitu kan. Iya, betul. Terus di Facebook mungkin orangnya lebih suka cerita di dongengan gitu kan, ada cerita bla 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 segala macam. Itu lebih suka kayak gitu. Kalau di Instagram orangnya lebih suka visual, tidak suka banyak teks, tidak suka. Tapi mainnya estetik, sedolahnya rancak, ingin menampilkan rancak saya. Berbicara lewat visual saya gitu. Ngecek lewat visual. Kalau di TikTok beda lah, di TikTok tuh orangnya lebih belak-belakan, lebih suka ngecek tuh langsung saya gitu kan. Behaviornya kayak gitulah. Jadi kebiasaan saya yang beda. Jadi sebenarnya kalau secara perbedaan yang jauh banget tuh enggak ada sih sebenarnya.
Karena ya gitu aja sih sebenarnya. Cuman orang kok cuman pindah-pindah aja, pindah dari Siko ke Siko gitu kan. Betul. Itu aja sih dari dulu. Tapi abang dulu sebelum menjadi seorang digital marketing, kok abang sebelumnya ada nggak sih aktivitas lain atau jadi profesi apa gitu bang? Pernah kerja di itu anak perusahaan Telkom. Oh, ada perusahaan Telkom gitu. Oh, sudah tuh lanjut? Pernah. Abis itu nggak lanjut. Abis itu ya fokus di Siko aja karena memang malah potensinya jauh lebih untuk masa depan jauh lebih gadang gitu. Oh, jauh lebih gadang. Iya. Dan skill yang bisa dijual internasional lah dalam tanda kutip gitu kan. Nggak cuman di Indonesia tapi kalau bisa berbahasa Inggris kayaknya itu masih bisa diolah untuk misalnya wadah klien dari luar gitu-gitu. Betul. Nah, tapi kan Iko kan tentunya abang menerapkan juga kan digital marketing itu kan. Abang memanfaatkan digital marketing tuh untuk diri bang seorang tuh apa tuh, di bidang apa tuh? Kalau paling lebih banyak tuh sebenarnya kalau kini mencoba untuk mempelajari TikTok sih sebenarnya. Mempelajari TikTok bahas sih kebiasaan orangnya, kemudian TikTok tuh misalnya bahas digital marketing, orangnya lebih suka bahas yang kayak modea sih gitu, bahasanya sih. Bahasnya pasti sama digital marketing tapi bahasanya modea gitu kan. Baru patang sih ada konten FYP itu kini lah 11.000 mungkin view-nya. Tembus 1 FYP kan, oh caranya kayak gitu kan di TikTok. Mencoba mengolah TikTok karena TikTok gua dari dulu yang entah baam malah sih masuk ke TikTok tuh gitu kan. Nah mungkin dari stigma, mungkin dulu TikTok tuh yang main tuh si Alpenlibe gitu ya, dengan joget gitu kan. Jadi stigmanya agak susah menghilangkan. Dulu tuh stigmanya tuh norak dulu tuh. Jadi agak dulu susah tuh. menghilangkan. Iya. Tapi belakangan kayaknya TikTok mulai berbenah dan mulai muncul konten-konten berkualitas tuh lah mulai dinaikan sama TikTok gitu kan. Jadi mulai masuklah ke TikTok. Kalau dicari-cari ya TikTok tuh kini tuh mirip industri SEO sekitar 10 tahun yang lalu lah. Kayak 10 tahun yang lalu tuh itu mirip banget, SEO tuh mirip banget sama TikTok ini. Di mana seolah orang tuh berusaha mengakali algoritma. Biar konten FYP harus pakai konten lagu yang viral lalu bla bla segala macamnya gitu kan. Dulu di SEO juga kayak gitu di 10 tahun lalu. Tapi Google lama-lama berbenah akhirnya mendorong konten-konten yang lebih berkualitas kan. TikTok kayak gitu juga nih. Jadi tahunku mulai masuk ke TikTok, mulai mencari model sih cara menyampaikan konten di TikTok. Maka kan yang celek tadi itu kan itu konten di TikTok sebenarnya tuh. Mulai 800 view-nya. Nah, sebelumnya 200 gitu kan. Mulai kok mulai banyak kok gitu kan. Asik nih gitu kan. Dan celek menariknya TikTok adalah kalau misalnya post konten hariko, bisa jadi hariko enggak viral, enggak masalah. Tapi bisa jadi di kemudian harinya misalnya. Gitu. Iya. Jadi memang banyak. Jadi ada celek konten yang abang untuk mengeksplor TikTok itu konten affiliate. Jadi abang punya 2 akun untuk celek untuk akun affiliate. Bukan akun bodong ya? Bukan akun bodong, akun affiliate. Bukan akun bodong. Akun affiliate. Dan itu bulan patang tuh tembus 1 juta sebulan. Wow. Penghasilannya dari affiliate. Ya, affiliate sederhana aja. Dan itu terbukti mana? Konten upload hari kok. View 150 kan. 2 minggu kemudian 10.000 view-nya. Tiba-tiba. Gokil. Nah, kayak gitu. Jadi di TikTok tuh kayak buat konten tuh ya mungkin upload hari kok langgang tapi bisa jadi di kemudian harinya rame gitu kan. Jadi ya mirip banget sama SEO gitu kan. Sebenarnya kan balik lagi digital marketing Bang kan dulu awalnya dari SEO sebenarnya. Dan SEO tuh lamanya adalah dibandingkan platform lain, sedolah teknologi lain, inyo tuh lebih permainannya tuh lebih jangka panjang. Iya. Jadi buat Hariko, nabung sebenarnya gitu. Buat konten Hariko, nabung sebenarnya konten-konten nabung. Dan di kemudian hari memetik hasilnya gitu. Mirip banget kok TikTok tuh. Makanya tahun kini masuk di TikTok. Sama kemudian kini kok mulai mengeksplor, merombak punya website pribadi. Di website dulu. Website pribadi dan itu dibuat pakai bahasa Inggris lah ini. Jadi untuk ngejar ya siapa tahu misalnya ada orang nyari dari luar negeri nyari tentang SEO butuh konsultan atau apanya gitu kan. Ya, mereka nyari itu pakai bahasa Inggris kan. Iya betul. Semintangnya dah. Nggak mungkin lah pakai bahasa lain kan dia. Mulai dirombak buat portfolio atau website pribadi pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi ibaratnya mengepakkan sayap lah Bang ya, berarti melebarkan sayap Abang ke mancanegara. Dia mencari potensi market di luar negeri dan bayarannya kayaknya perlu dieksplor. Gitu. Perlu dieksplor. Jadi Abang Ican bukan peluangnya saya nggak ada, tapi PT gadang juga. Oke, nah selain itu yang memotivasi Abang tuh kan ada tadi peluang yang gadang, PT juga gadang tadi kan. Nah,
apa sih yang Bang respon gitu dari sebagai orang digital marketing kok? Tapi tahan lo. Siap. Nah, setelah pesan-pesan kok kita bincangkan. Siap. Oke. Jadi di sana kesananya kita beko bakal lanjutkan perbincangan kita. Jadi tetap di podcast sampai motanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih Dun Sana masih bersama kami di podcast Tampek Motanya orang awak di Siko tampeknya Dun Sana. Dan Dun Sana pun bisa menonton podcast Tampek Mota ko secara live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook pun juga ada. Dan Dun Sana bisa mendownloadnya melalui TVRI Klik, dan Dun Sana tinggal mendownload melalui App Store dan Play Store di handphone Dun Sana kasadonyo. Nah, kita masih bersama Bang Emen, seorang praktisi digital marketing. Woi. Ya. Jadi kan ada tuh yang Abang ambil dari sebuah sebagai digital marketing tuh untuk diri Abang seorang, terlepas itu yang secara material tuh apa sih, ada nggak sih kayak keuntungan bagi Abang gitu? Kalau lebih ke menyalurkan itu aja sih, karena Abang orangnya senang sharing gitu kan. Jadi lebih dengan adanya platform TikTok, Instagram dan lain sebagainya, lebih tersalurkan aja sih Neo sharing gitu. Karena kadang nambah ilmunya kok gitu kan. Di Siko panuh tuh harus dikeluar lu tuh. Untuk dapat yang baru tuh harus dikeluar lu gitu. Ibaratnya dimasukkan ke dalam folder lain gitu. Iya, dipindahan lu gitu kan. Supaya bisa masuk yang baru gitu kan. Iya, jadi terpenuhi lah keinginan untuk sharing, berbagi. Jadi dengan adanya platform tuh ya itulah gunanya. Ya mudah-mudahan apa yang di-sharing seketek banyaknya bisa bermanfaat untuk orang kan. Ya, betul. Gitu. Tapi pengalaman Bang Emen sebagai praktisi digital marketing tuh apa sih yang Bang lalui gitu, macam-macam itu suka dukanya gitu, apalagi semua UMKM kan pasti banyak yang cerita-cerita lucunya gitu. Ya lebih kayak itu sih, kalau misalnya sebenarnya di balik digital marketing tuh orang kan ngecekin digital marketing tuh bisa marketing berbiaya murah, sebenarnya tidak selalu murah sih, sebenarnya itu lebih terukur gitu. Tapi kadang orang menganggapnya murah, sehingga kadang kalau mencari di Padang di Padang sebenarnya banyak orang yang terlalu menghargai skill digital marketing gitu. Karena awak pun kan kecil orang-orang digital marketing kos hampir sama juga sales sih orang-orang. Dan makanya kadang makanya salah paham tadi dalam artian orang menganggap digital marketing itu murah gitu. Sebenarnya bukan murah gitu. Sebenarnya itu digital marketing itu bisa diukur. Nah, itu kan yang membedakan sebenarnya. Misalnya pasang iklan di koran, bisa tahu kan bara orang yang cari iklannya. Tapi waktu pasang iklan di sosmed gitu kan, bisa tahu kan bara orang yang mencari iklan kok gitu. Karena sebenarnya itu yang membedakan. Orang menerjemahkannya karena seakan-akan main sosmed dianggap murah. Paling ibu tuh kadang-kadang kawan-kawan digital marketing tuh di-hire atau direkrut sama beberapa perusahaan atau usaha. Dianggap goalnya tuh hanya misalnya kontennya FYP gitu kan, atau goalnya itu kontennya viral gitu kan. Padahal caranya supaya kontennya itu berdampak ke bisnisnya, sebenarnya perlunya situ, karena ini bagian dari marketing itu sendiri gitu. Nah, jadi harus berdampak kayak itu ke usaha, ke bisnis gitu. Nah, itu kan kadang mindset yang sekarang tuh lebih ke itu sih, mindset business owner sih sebenarnya, tentang pemahamannya tentang digital marketing. Kadang digital marketing tuh karena dianggap main sosmed, karena dianggap bikin konten, dianggap kerjanya gampang, gitu. Dianggap kerjanya gampang gitu. Nah, itu sih yang kadang itu yang makanya lebih niat explore market di luar tuh sebenarnya itu. Karena susah kalau misalnya bertahan di industri yang mengharapkan di Siko tarwih gitu kan. Tapi sementara kesadaran para business owner sendiri nggak bisa itu di luar kontrol lo gitu kan. Betul. Nah, itu yang kadang yang masih susahnya, terutama untuk kawan-kawan yang lain yang terutama yang baru-baru mau terjun gitu. Kalau gini Bang selalu coba kawan-kawan yang punya talent dan skill bagus, kawan-kawan belajarlah bahasa Inggris gitu kan. Karena opportunity di luar jauh lebih bagus kok dibandingkan di Siko gitu kan. Kecuali kalau misalnya kawan-kawan dapat di Siko dan bagus, ya itu oke gitu, stay di Siko. Tapi kalau misalnya kawan-kawan punya skill yang oke dan teman-teman mau bahasa Inggris, ajak keluar lah gitu kan. Keluarnya kok maksudnya? Kalau itu cari klien di luar gitu. Cari klien di luar negeri gitu. Entah itu desain grafis, itu kan bagian dari digital marketing tuh. Entah itu bikin konten video dan lain sebagainya. Ya mending keluar aja lah gitu. Ibaratnya kerajo istilah itu kerajo
remote gitu. Iya, kerja remote ya. Jadi opportunity-nya gadang lah untuk ke situ gitu kan. Jauh lebih gadang di situ. Ya, tapi mengicen kerja remote tuh Bang, itu tuh menjadi sebuah tren gak sih di tahun 2025 gini tuh? Sebenarnya di tahun sejak 2 tahun lalu. Oh, 2 tahun lalu malah. 2 tahun lalu malah gitu. Sebenarnya di startingnya tuh mulai itu dari pandemi sebenarnya. Pandemi. Oh iya, Covid itu dulu ya. Orang lah mulai kan ada WFH gitu kan. Iya, Di situ mulai tren kerja remote. Tapi alun banyak orang yang menseriusan. Karena beberapa orang mungkinnya masih nyaman dengan pekerjaannya. Nggak kena layoff misalnya atau nggak kena PHK gitu ya. Nyantai gitu kan. Tapi kini dengan platformnya makin banyak untuk kerja remote, akhirnya peluangnya jadi makin gadang gitu. Dan orang di luar negeri jadi gak ketikanya merekrut orang, kalau direkrut karyawan tetap harus ada asuransinya, ada ikonya segala macamnya. Iya, tapi kalau betul. kerja remote, ya bayar per project saja. Kerja selesai projectnya udah bayar per itu saja. Ibaratnya bayar per jam sih ya Bang. Iya, jadi costnya jauh lebih hemat loh kan. Selesai project lah, wah nggak jadi karyawan. Iko kalau misalnya selesai project kok, tuh harus carian job deh-nya tarikh gitu. Kalau karyawan tetap kan, harus ada kerja tarikh kan. Kalau enggaknya jadi beban biaya kan. Iya, betul. Itu jadi makin lama makin tren, dan di 2024 sih tren yang meningkat banget sih. Meningkat mana ya? Terasa banget naiknya peluang kerja remote. Dan bahkan di Indonesia tuh banyak ibu-ibu rumah tangga itu jadi virtual assistant. Virtual assistant? Virtual assistant nama kerjanya. Virtual assistant kok Bang maksudnya kok? Kerjanya jatuhnya itu bahasa sederhananya sekretaris online. Sekretaris online. Sekretaris online, oke. Kerjanya membuat schedule bos hari itu mengasih gitu. mengatur jadwal meeting, mengirim-ngirim email dengan klien si bos, partner si bos gitu-gitu. Atau misalnya sesimpel data entry misalnya. Ada misalnya sekian ribu data harus dimasukkan kemari gitu ya. Masuk data saya gitu kan. Atau biasanya ibu rumah tangga tuh virtual assistant, data entry gitu-gitu. Itu nama pekerjaan itu. Nah, itu banyak tuh Rami, di Indonesia ada banyak tuh ibu-ibu yang jadi virtual assistant. Ibu rumah tangga yang jadi di rumahnya kan. Di rumah aja kan. Iya. Anak tabihan jo. Anak tabihan jo. Laki tabihan jo gitu kan. Itu dapetnya kan. Nah, itu. Jadi ibu yang hendaknya kerja keluar, ya ada opportunity-nya, ada peluangnya kerja remote gitu. Dan itu pun ibaratnya kan kalau di dunia kerja cewek apalagi kan itu tuh jauh dengan ibaratnya yang ke pelecehan lah, apa Iya, betul. Jadi lebih safety untuk kaum wanita gitu kan. Iya. Dan meetingnya Zoom. Kalau misalnya bahkan ada kawan di kerja ambil kerja remote, ini bahkan enggak pernah Zoom deh. Jadinya lebih tua dari banget. Tuh Bang, caranya kalau misalnya meeting via chat, saya kan ada bisa chat di situ. Kalau Zoom dan dia udah katanya. Dia chat di sini. Iya. Jadi kalau misalnya chat kayaknya bisa bikin, bisa translate katanya. Iya betul. Iya. Dan itu bisa dapetnya pekerjaan. Berarti itu kerajunya pas banget untuk kaum Gen Z Bang. Oh iya pas banget. Iya Bang. Dan terikat bisa kerja di mana? Iya. Dimanapun gitu kan. Bayaran dolar lagi kan? Bayaran dolar gitu kan. Dan awak bisa milih sama kerajanya yang suka enggak gitu kan. Betul. Itu peluangnya gini. Iya ada dosnya berarti ya. Iya 2024 kok lagi rame banget. Iya berarti ada dosnya digital marketing tuh bukan hanya sekedar kita awak promosi produk gitu enggak itu cetek bana gitu kan. Awak mempromosikan diri awak surang termasuk. Iya gitu. Bahkan awak mempromosikan diri awak surang atau bahkan ketika awak banyak followers mungkin awak bisa create produk surang. Awak bisa buat produk surang dan produk tadi awak enggak harus produk fisik tuh kan. Produk digital bisa aja e-book gitu kan. Atau misalnya awak buat presentasi awak tarangan sebuah materi misalnya. Awak rekam layarnya gitu kan, awak record layarnya. Terus awak sambil presentasi yang kayak Iko pakai mic gitu kan, awak tarangan slide 1 2 3 kayak presentasi di muka umum lah. Tapi awak rekam saya gitu. Tuh Ajwa itu tuh bisa? Oh, bisa. Iya, awak jual recordingnya itu bisa aja. Bara bisa tuh, Bang. Tergantung awak nih. Awak happy-nya dibayar bara gitu. Oh iya, bisa dipilih gitu ya, Bang, berarti bisa ya. juga. Bisa juga gitu. Jadi fisiknya enggak cuma e-book, tapi bentuknya audiovisual bisa aja. Iya. Awak pura-pura mau macam-macam orang tak tahu, padahal tahu saya dulu. Iya, soalnya awak sudah mulai lah ada beberapa berkecimpung juga di dunia kerja remote tuh. Ya memang menghasilkan sebenarnya. Menghasilkan. Memang banyak PT-nya gitu. Iya. Duitnya PT-nya lumayan. Waktu fleksibel. Iya, waktu fleksibel. Iya, PT dolar lo dapat kan? Yang penting awak bekerja di deadline deh.
Ya. Yang menentukan kerja deadline. Iya, Oh dia betul. tak kerja ndak 3 hari, waktu seminggu, ya udah bisa FVP dulu, santai-santai dulu. Iya. Wih, banyak Pak Barja dari dari Bang Emen Kak. Bang Emen, aku mungkin terakhir pula bagaimana harapan-harapan mungkin atau closing statement dari Bang Emen sebagai praktisi digital untuk mungkin ke para UMKM lah, bagi yang dimulai sebagai kerja remote dan lain sebagainya itu harapan Bang dan closing statement Bang. Lebih ke ini aja sih. Kalau lebih ke memesankan untuk anak muda sih. Anak muda terutama yang punya bisnis maupun yang tidak punya bisnis atau yang sedang merintis karir ke depan. Ya opportunity-nya lebih banyak sih kini. Opportunity kalau kita punya kemampuan di bidang digital marketing. Iya, betul. Peluang-peluangnya itu jauh lebih besar dibandingkan bertahun-tahun yang lalu gitu. Nah, kini kok tuh peluangnya itu banyak banget. Kawan-kawan bisa jual skill, bisa jual produk sendiri baik digital maupun fisik. Jadi peluangnya udah banyak, tinggal dieksplor aja dan pelajari terus. Ya, itu aja. betul. Dia awak sih pandai eksekusinya dan niatnya tadi itu Bang. Yes, Ya. betul. Niatnya itu. Terima kasih banyak Bang Emen, cerita-ceritanya luar biasa, keren sekali. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua orang ya Bang Emen, apalagi anak muda, anak Bang Emen gitu. Jangan nganggur saya Rajo. Dan sana demikian pula dan sana tak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa dan sana tonton Tari podcast sampai mau tako setiap hari Senin Juli Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Dan Ambo Oscar mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dan sana.